Dan fungsi penglihatan pada anak paling pesat terjadi pada usia 0 hingga 4 tahun dan kemudian berkembang hingga usianya 12 sampai 14 tahun. Di usia ini apabila mata anak Anda dipaksakan untuk bekerja sehingga selalu menimbulkan mata yang mudah lelah, bisa saja mengakibatkan gangguan penglihatan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Melihat perkembangan saat ini, sangat mudah menemukan seorang anak dengan mata yang serius menatap layar gadgetnya, seperti tak ingin diganggu. Ada banyak alasan orang tua hingga memberikan gadget kepada putra dan putrinya, termasuk alasan tumbuh kembang dan fungsi otak yang baik. Padahal tanpa disadari, hal ini memberikan dampak negatif bagi anak. Di antaranya yang mudah terlihat adalah kecanduan, emosi yang berlebihan, hingga kerusakan mata. Halo, nama aku Sabir. Umur aku 5 tahun. Suka main sama nonton. Kegiatan sehari-harinya kayak biasa, kayak anak-anak yang lain. Dia pergi sekolah, kebanyakan dia senengnya nonton. Terus sama main gadget. Terus sampai satu waktu di matanya ini, di kelopak matanya dia ada sakit. Saya lihat tuh kayak semacam sariawan. Mama, mata Sabin sakit. Yang mana? Coba dilihat. Oh, ada putih-putihnya, Bin. Kenapa ini sakit? Nanti kita ke dokter ya, nggak apa-apa ya. Ternyata dia ada minusnya. Perasaan saya pada saat Sabin didiagnosa minus pada matanya, saya kaget. Saran dari dokter sih Sabin itu harus banyak minum vitamin A, terus bermain di gadget, nonton gadget, itu dikurangi ikutnya. Mbak Dela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, nah ini kan kita bahas mengenai masalah fungsi penglihatan yaitu mata pada anak-anak khususnya yang bisa saja terganggu karena proses tertentu. Nah, di sini Sabin ini apakah ada gangguan mata yang mengganggu fungsi penglihatannya? Matanya minus. Minus? Iya. Terakhir diperiksa kapan? Ya? Terakhir itu umur 4 tahun setengah diperiksanya. Jadi asalnya ada sekarang 5 tahun setengah. Jadi asalnya itu ada yang sakit katanya di bagian dalam kelopaknya. Oke. Jadi semacam kayak sariawan gitu. Diperiksakan ke dokter, terus kata dokternya sekalian diperiksa matanya yang lain, maksudnya ada minus atau enggak. Iya. Ini tampaknya Sagi suka banget ya main Iya, nah itu gadget suka. gitu ya. Sampai deket-deket. Jadi sekarang tuh di YouTube kan ada banyak kayak panduan-panduan untuk bikin semacam Play-Doh, terus Orbis, iya permainan-permainan anak-anak yang sekarang apa sih yang kecil-kecil makanan-makanan tapi Mainnya dia tonton udah pakai gadget. dia tonton karena dia kan seneng tuh ngelihat buat-buat kayak kue-kue kecil gitu. Jadi itu bisa sampai berjam-jam. Nah ini jadi kebiasaan tadi kan jadi nonton terus berjam-jam karena minatnya tadi akhirnya munculnya namanya sebenarnya Mbak Dela ini nggak ada curiga apapun Enggak, tentang karena saya fungsi pikir matanya. di YouTube ini kan dia pakai bahasa Inggris. Jadi saya pikir biar makin micu bahasa Inggrisnya semakin bagus. Tahu-taunya ya itu karena saya nggak kepikiran matanya bakalan minus. Mungkin Anda sebagai orang tua karena cinta dan kasih sayang, kemudian bagaimanapun yang namanya teknologi itu tentunya berdampak baik pada anak Anda. Tapi ada salah satu resiko yang mungkin itu bisa terjadi pada kesehatan anak khususnya pada mata. Nah sekitar kesehatan mata nih yuk kita ajak bincang-bincang aja nih bintang tamu kita juga yaitu Dr. Julie. Dr. Julie, Sabin. Nah, kalau Sabin ini kan ada kaitan dengan gangguan penglihatan. Nah, untuk kasus anak-anak biasanya sejauh mana kekhawatiran terhadap fungsi penglihatan atau matanya? Ya, terima kasih. Ya, jadi sebetulnya satu hal yang kita khawatirkan pada aktivitas anak seperti ini yang sudah dikenalkan gadget sejak awal, sebisa mungkin diatur saja mengenai kapan bisa bermain gadget dan berapa lama
Itu saja sih sebetulnya yang Sebenarnya batasannya jadi berapa lama? itu sebisa mungkin setiap 1 jam maksimal itu harus istirahat dulu 10-15 menit dengan cara bisa memejamkan mata atau beraktivitas keluar, jadi melihat yang jauh-jauh. Nah ini keluhan yang terjadi pada mata ada dikhawatirkan adalah kayak miopi atau rabun jauh. Ya. Nah kalau pada orang dewasa biasa dikoreksi dengan kacamata. Betul. Anak-anak sejauh mana koreksi yang dilakukan oleh menurut dokter spesialis mata lah Dr. Juli, sampai batas mana memang harus sudah dikoreksi kacamata atau ada akomodasi cara lain? Ya, satu hal anak-anak itu terlahir dengan kondisi mata plus, ya, atau istilahnya hipermetrop gitu. Dan seiring dengan pertumbuhan, tinggi badan bertambah, bola mata, panjang sumbunya juga bertambah, maka kondisi plus itu akan terus menurun sampai mencapai titik 0 atau emetrop, ya. Kemudian kalau memang dipicu oleh suatu aktivitas atau kebiasaan seperti melihat dekat, menulis, membaca, menonton TV terlalu lama, itu baru mungkin muncul minusnya, ya. Kalau kita temukan mata minus pada anak-anak di usia seperti Sabin, berapa tahun Ibu? 5 tahun. 5 tahun, kita mesti cek dulu apakah dia punya tajam penglihatan sesuai tidak dengan usianya sekarang. Ini ada statement mengenai bahwa gangguan fungsi penglihatan pada balita, khususnya di bawah minus. Ya, jadi seorang atau seorang anak bila sudah didiagnosis dengan mata minus, maka mata minus tersebut yang jelas tidak akan hilang. Mata minus ini akan cenderung terus bertambah atau meningkat karena panjang sumbu bola mata juga akan terus bertambah panjang. Ya. Jadi normalnya mata minus itu bertambah di bawah 0,75. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Ada beberapa literatur dok yang telah saya baca bisa menggunakan lensa kontak sebagai terapi pada anak-anak. Ya. Itu bagaimana dok? Ya, lensa kontak dimungkinkan pada anak-anak yang sudah bisa menjaga higienitas tubuhnya, matanya gitu ya, terutama karena anak-anak kan ada kecenderungan mengucek matanya, nanti udah dipasang kontak lens lepas, kemudian infeksi segala. Jadi kita tidak sarankan penggunaan kontak lens pada anak-anak. Oke, nah ini mungkin satu lagi pertanyaan mengenai buah. Buah identik dengan suplai vitamin A untuk kesehatan mata. Apakah ada pengaruh untuk anak-anak? Kalau dewasa kan mungkin minim. Untuk anak-anak gimana dok? Ya betul, buah sayur yang hijau-hijau ya. Itu sangat penting sebagai nutrisi untuk retina. Jadi sel-sel penerima cahaya di retina itu membutuhkan nutrisi yang didapat salah satu dari buah atau dari sayuran. Tapi jangan sampai ada anggapan bahwa buah atau sayur itu bisa mengurangi mata minus atau menyembuhkan mata minus. Itu tidak sama sekali ya. Sama sekali. Baik. Nah ini juga harus dipahami oleh para orang tua mengenai kasus yang sudah terjadi pada anak-anak. Ya, walaupun gadget ini merupakan suatu teknologi yang bisa memberi dampak baik buat kita, biar melek teknologi, tapi ingat semua itu harus disaring ya. Dampak baik diambil sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya dampak tidak baiknya bisa diminimalkan, kenapa enggak? Baik, terima kasih sekali Dr. Juli, Sabin, Mbak Dela. Ya, saya yakin Anda sebagai orang tua tentunya cinta dan sayang untuk buah hati itu sangat besar sekali. Tapi apalah arti itu semua kalau itu berbalik tidak baik kepada kesehatan buah hati Anda. Jadi tolong perhatikan hal-hal sepele. Apalagi kalau hal ini berkaitan dengan penyakit yang bisa dialami putra-putri Anda di kemudian hari ya. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik di Dokter Indonesia. Jadi tetap di Dokter